Halo sahabat sehat, apa kabar? Selamat jumpa kembali pada episode Lini Podcast di YouTube Lini Sehat, yang pada kesempatan ini kita akan mengangkat cerita lanjutan ya berkaitan dengan pengalaman Kak Dias Ervan STP MTP. Bagaimana pengalaman kisah sukses Kak Dias ketika mengikuti pendidikan teknologi pangan di IPB? Silakan simak pada episode sebelumnya. Pada episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol setelah Kak Dias lulus, ngapain nih Kak Dias? Terus bagaimana Kak Dias ini ketika diwawancara? Apa aja sih biasanya pertanyaan-pertanyaan ketika pimpinan perusahaan mewawancara seorang calon dari stafnya? Ikuti terus, jangan lupa like, subscribe dan share berbagai serial Lini Podcast kita yang ada di YouTube Lini. Baik, selamat datang Kak Dias, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Prof sudah diundang kemari. Wah, terima kasih. Gimana kegiatan-kegiatan dalam sebulan ini, tambah sibuk atau biasa-biasa aja? Alhamdulillah masih diberikan kesibukan. Masih diberi kesibukan ya. Baik, terima kasih. Kita melanjutkan episode sebelumnya nih Kak Dias. Sebelumnya kita udah cerita tentang pengalaman kuliah di teknologi pangan. Nah sekarang kan setelah lulus nih ceritanya. Apa aja yang kepikir setelah lulus tadi, setelah dapat ijazah, setelah diwisuda, dapat ijazah, dapat transkrip, what next gitu waktu itu pikirannya? Waktu itu pikirannya pasti ya Prof, mendapatkan pekerjaan waktu itu. Dan jadi memang saya kebetulan pada saat skripsi itu Prof, skripsi magang Prof. Oke. Jadi saya sudah di perusahaan tertentu. Di perusahaan tertentu, salah satu perusahaan swasta. Di bidang gitu, pangan di juga. Di bidang pangan juga, dan saya fokusnya di quality control. Quality control QC ya. Jadi memang sudah cukup terbayang dunia kerja itu saat itu, dan memang saya udah fokus pengen bekerja saat itu Prof. Dan ya alhamdulillahnya Prof, pada saat saya dinyatakan lulus sidang, saat itu kakak kelas saya ada yang approach. Oh, jadi belum lulus nih ya? Belum lulus Prof. Oh, tapi dia udah tahu nih bakal lulus ya? Iya, jadi sudah ditanya kapan sidang. Dan kakak kelas ini kerja di perusahaan di salah satu perusahaan swasta. Oke, ya. Jadi beliau sudah juga di bidang kontrol. Nawarin lah gitu ya. Menawari gitu. Lu kerja sini aja nih sama gue gitu ya. Kapan lulus gini, ikut gue yuk, gabung tim gue gitu. Dia terus saya bilang, "Oh ya, akan sidang tanggal sekian bulan Juli, Kak," gitu. Dan akhirnya setelah dinyatakan sidang lulus gitu ya, kontaklah ke kakak kelas saya itu, saya sudah lulus Kak gitu. Belum wisuda tuh. Belum wisuda Prof. Saya wisuda di November. November 2012. Nah, saat itu kakak kelas saya sudah bilang, "Kirim CV ke saya." Oh, ya via email. Via email. Saya kirimlah CV. Saat itu saya dipanggil oleh HR dari perusahaan swasta tempat kakak kelas saya bekerja. Stop dulu, jangan dulu HR ya. Oke. Tapi ini gimana kok bisa seseorang dengan mudahnya menawarkan, ini loh ada kesempatan lu ngelamar aja gitu. Gimana? Ada hubungan apa nih antara Kak dia sama kakak tadi? Kebetulan kita satu organisasi Prof. Organisasi? Saat ada di kampus. Oh gitu. Jadi beliau juga lulusan teknologi pangan. Lulusan teknologi pangan. Kita juga berkecimpung di organisasi yang sama. Oh, yang kemarin disebut IAAS, International Association Agriculture of Student Agriculture. ISA ya. Oh iya. Ya, jadi sahabat sehat itu ternyata hubungan-hubungan kenalan ketika berorganisasi, aktif organisasi itu ternyata luar biasa. Jadi investasi. Nyatanya Kak Dias kenal dengan kakak kelas di organisasi, kakak kelas sudah bekerja dulu, mengajak, menawarkan untuk bekerja di tempat kakak kelas bekerja. Oke, tadi sudah dipanggil nih untuk wawancara. Apa saja sih yang ditanya? Yang ditanya ya Prof, yang pertama pasti melihat dari pendidikan ya Prof ya. Ditanya minat bakatnya apa gitu ya. Lalu pengalaman berorganisasi itu juga jadi salah satu pertanyaan. Gitu. Terus pernah menjabat pemimpin apa gitu ya. Terus jadi leadership ketika mahasiswa ya. Betul gitu. Dan lalu juga menanyakan terkait komitmen Prof. Mungkin juga tujuannya melihat apakah individu ini bisa diposisikan dengan lebih agile di dalam struktur organisasi perusahaan. Agile itu lincah. Lincah. Nah, lincah apa tidak? Jadi kalau orang berpengalaman pasti lebih lincah.
Jadi kadang ada juga kan Prof individu yang sangat idealis. Enggak, saya maunya di sini, posisinya hanya ini saja, penempatannya strict, hanya di Jakarta saja. Nah itu yang kadang ditanya juga, kamu bersedia, Kak Dias bersedia sampai di mana saja, ditanya juga. Jawaban Kak Dias? Bersedia. Wah, luar, meski anak Jakarta ya. Meski anak Jakarta. Oke, terus apa lagi? Terus sebenarnya pertanyaan intinya di situ Prof ya. Jadi ditanya, oh ya kamu belajar apa aja selama di kuliah, terus dilihat IPK-nya untuk melihat ya sebertanggung jawab apa nih individu ini terhadap akademisnya, lalu pengalaman organisasi, terus mungkin juga ada karya-karya yang sudah berkarya apa saja gitu ya pada saat di kampus, aktif di mana saja, kemampuan leadership dan juga terkait komitmen. Sebenarnya pertanyaan intinya kalau untuk fresh graduate, most of all seperti itu Prof. Ya, ditanya nggak Kak Dias waktu itu, kalau kamu saya terima, kamu akan kontribusi apa pada perusahaan saya? Kadang-kadang ada gitu. Nah, betul. Kadang ada juga ya, Prof. Biasanya seperti itu kalau kita udah dedicated posisi yang mau kita apply. Gitu. Nah, jadi kalau kita sudah pengen apply di let's say di quality control ya, di bidang tertentu. Waktu itu belum di bidang tertentu ya? Iya, belum. Jadi memang kita apply dan saat itu dipanggil, terus ya lebih menggali ya HR-nya. Jadi agak dibalik nih Prof. Kita belum memilih tapi digali saat itu. Nah, jadi kalau memang kita udah dedicated, bisa jadi pertanyaan itu muncul, Prof. Kamu memilih melamar bidang ini, kenapa? Memang ada rencana apa yang mau coba kamu aplikasikan, kontribusi yang kamu mau berikan, itu bisa jadi muncul. Dan terus ada pertanyaan yang paling sulit biasanya. Apa Prof. Itu? Pertanyaan paling sulit adalah, kamu mau digaji berapa? Wah, itu gimana cara menjawabnya baiknya nih? Penting nih buat sahabat-sahabat saya semua. Betul Prof, itu sebenarnya nggak ada bakunya ya Prof. Yang penting kita melakukan riset dulu. Biasanya untuk posisi let's say misalnya quality control supervisor, itu kan ada ya banyak data di kisarannya ya. Kisarannya berapa? Nasional, multinasional. Betul. Nah itu kita bisa lakukan riset. Penting juga untuk kita mengenali diri kita, nilai cara kita. risetnya itu memang ada di Google atau ada dari teman-teman? Google ada, teman-teman juga ada. Cuma kadang kalau kita nanya ke teman itu agak privacy ya, Prof. Rahasia juga ya. Betul, karena ya balik lagi Prof, sebenarnya perusahaan itu memang pasti akan melihat nilai seseorang, walaupun mereka juga ada range tertentu ya Prof. That's why tadi saya bilang kita lakukan riset untuk mengetahui range-nya berapa. After itu kita lebih banyak mengenal diri kita, nilai kita tuh sebenarnya berapa. Gitu Prof. Oke, itu nggak bisa kita jawab. Nggak bisa jawab terserah perusahaan pastinya saja. Nah, itu juga jadi kelemahan kalau kita jawab. Karena ada juga itu kalau saya wawancara ya terserah di sana sanggupnya berapa gitu. Iya. Ya sebenarnya nggak salah juga ya Prof. Nggak, tapi waktu itu Kak Dias sudah jawab nilai. Saya jawab nilai. Berdasarkan riset tadi ya. Betul, berdasarkan riset tersebut dan biasanya di situ terjadi negosiasi, Prof. Gitu. Mungkin kalau kami sanggupnya sekian. Dari Mas Dias oke atau tidak. Nah, itu yang biasa kita ada negosiasi sih, Prof. Baik. Nah, bagian terakhir ini. Akhirnya diterima kan ya di perusahaan tersebut. Jadinya bekerja di bidang apa? Saya waktu itu kan mau di hijacknya sebagai quality control. Tapi ternyata after diskusi dengan HR, dirasa saya lebih cocok di bidang marketing ternyata. Sebenarnya punya bakat pemasaran ya? Kayak mungkin karena akhirnya di marketing. Marketing akhirnya gitu. Apa yang dilakukan dan tugas-tugas yang diberikan mengawali karir marketing di perusahaan pangan tersebut? Menarik Prof itu pertanyaannya. Jadi sebenarnya menjadi sarjana teknologi pangan ya tidak mutlak hanya bekerja di lab, bekerja di pabrik gitu ya Prof. Ternyata bekerja sebagai marketing di industri pangan itu juga punya keuntungan kalau kita dari sarjana teknologi pangan Prof. Karena kita bisa, misalnya keuntungannya, kita bisa lebih memasarkan produk dengan lebih yakin, dengan lebih yakin. Dengan lebih karena kita tahu produknya, karena kita tahu nilai produknya. Nah itu juga jadi keunggulan dari sarjana teknologi pangan, karena kan kita nanti akan berinteraksi dengan buyer, berinteraksi dengan konsumen. Bagaimana kita meyakinkan konsumen buyer tersebut untuk mau membeli produk kita. Nah itu bisa jadi keuntungan buat kita. Jadi akhirnya mengawali karir di industri pangan tersebut sebagai staf marketing. Untuk wilayah mana? Jawa Tengah saat itu. Wah, jadi diekspor.
Awalnya training di Jakarta, Prof, tapi cuma sebulan. Habis itu langsung di pertukaran pemain. Itu untungnya tinggal di asrama. Ada teman dari Jawa ya. Betul. Jadi kan budaya Jawa Tengah jadi yang. Bener. Oke. Bener. Dan itu ya juga jadi challenge, Prof. Maksudnya keunggulan saat itu saya studi di IPB, ada tingkat persiapan bersama, bergaul dengan beragam budaya, termasuk dari Jawa. Pada saat sampai di Jawa Tengah bekerja sebagai marketing, kendala utama, challenge utama adalah bahasa. Bahasa ya. Karena di sana majority menggunakan bahasa Jawa. Betul. Bahkan logatnya minimal. Iya. Gitu. Ada logat-logat tertentu yang ya kita perlu belajar tuh, Prof. Dan gitu. juga tata krama ya, Tata kesantunan. Betul, Prof. Berapa tahun di sana? 1 tahun 9 bulan. 1 tahun 9 bulan, terus tarik lagi ke Jakarta. Ditarik ke Jakarta, akhirnya berpindah divisi menjadi regulatory affairs. Oke, nanti kita ikuti nanti pada episode yang ketiga nanti ya. Nah, ketika belajar, diajarin nggak sih dulu tentang ada mata kuliah pemasaran marketing? Waktu di teknologi pangan? Nggak ada sih. Nggak ya? Nggak ada. Diajarin nggak mata kuliah komunikasi, how to convincing people? Ada. How to negotiate? Negotiate nggak ada. Ini bukannya feedback buat kampus ya? Iya. Yang kayak gitu-gitu kita belajar di soft skill, Prof. Oke. Dan berarti itu di organisasi ya. Nah, betul. itu lagi-lagi pentingnya berorganisasi ya. Betul. Bahwa hal-hal yang di luar beyond akademik saja itu bisa kita peroleh ketika berorganisasi. Betul. Wah, luar biasa ya. Jadi dari QC yang direncanakan tapi ternyata lebih tepat sebagai marketer ya, pemasar. Baik. Barangkali ada hal-hal yang perlu disampaikan, tips buat adik-adik kita dari SMA yang akan mendalami teknologi pangan bahkan marketing di industri pangan, atau adik-adik siswa, mahasiswa bahkan sekarang baik itu dari teknologi pangan atau yang lain yang ingin berkarir di bidang marketing dari industri pangan. Apa kira-kira pesan singkat dari Kak Dias nih? Iya, pesan singkat adalah pada saat kita menjadi fresh graduate student gitu ya, sedikit kesampingkan idealis kita itu juga tidak masalah, sehingga kita bisa belajar banyak hal baru. Dan di marketing itu yang paling penting adalah semangat pantang menyerah dan semangat untuk bisa terus belajar dan mengenal lingkungan sekitar. Sebenarnya poin pentingnya di situ, Prof, untuk menjadi marketing yang sukses. Luar biasa. Terima kasih banyak Kak Dias ya. Sahabat sehat, itulah tadi obrolan kita dengan Kak Dias Ervan STP MTP yang setelah lulus dari teknologi pangan kemudian bekerja dan tidak dinyanak ternyata ditawarkan oleh kakak kelasnya karena hubungan baik di organisasi di luar akademik. Kemudian ternyata hasil wawancara paling tepat posisi untuk Kak Dias ini ternyata sebagai marketer ya, bidang pemasaran. Dan saya kira ini obrolan yang luar biasa buat adik-adik dan sahabat sehat semua. Dengan demikian kita akhiri episode kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share sehingga bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya.